ya ninggalin temennya demi untuk konten dan lainnya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao lur. Selamat datang kembali di channel Jejak Incline Guide. Sebuah tayangan baru dengan judul Ngolam. Ngobrol sambil ngopi dan tafakur alam. Tayangan ini bertema obrolan ringan tentang hal yang terjadi saat ini beserta tips-tipsnya. Untuk terus meningkatkan kualitas dan kamu-kamu tidak ketinggalan video-video dari kami, silahkan bersodakoh subscribe, kemudian klik tanda lonceng. Juga silahkan klik tombol like untuk menyukai video ini. Oke guys, selamat menyaksikan. Hai guys, kita sekarang ada di wisata Tangga Seribu di kawasan Batu Kuda. Kalau Batu Kuda masih ke atas sana. Nah, ini kita di kawasan Tangga Seribunya. Ini kita berada di kaki Puncak Manglayang Tangga Seribu itu. Jadi kalau pemirsa atau rekan-rekan pengen ke Tangga Seribu, arahnya ke Puncak Manglayang. Nanti ada petunjuknya. Oke, di sini kalau kita lihat spotnya pemandangan ya. Selain pemandangan gunung tadi, ini spot pemandang ke arah kota Bandung. Cuma sekarang berkabut nih di bawah, jadi nggak begitu kelihatan kota Bandungnya. Wisatanya di sini nanti selain ada tangga, saya juga nggak ngitung sih tangganya berapa. Jadi ada tangga 1000, kemudian nanti ada spot untuk mainan anak-anak dan juga untuk spot-spot yang lain. Oke, di sini nanti kita ada obrolan nih dengan salah satu yang hobi sebenarnya naik gunung. Nanti kita ketemu dengan Mbak Nova. Oke guys, tunggu ya. Sampai jumpa. Oke guys, ini kita dengan Mbak Nova. Udah lama nih kita nggak ketemu nih selama PSBB, dan juga kita udah lama nggak naik bareng. Oke, ini saya akan coba kita ngobrol-ngobrol lah gitu ya, bagaimana perjalanan kok Mbak Nova itu hobi naik gunung gitu. Oke. saya Nova, Nova panggil aja Nova. Tapi teman-teman dekat biasanya manggilnya Nop. Hobi, kalau dibilang hobi sih emang suka olahraga alam ya, Mas Mem ya. Olahraga alam. Terus kalau dibilang fisik juga sih dari dulu emang sering kayak lari, jogging, trekking. Dulunya awalnya sih suka-suka trekking gitu. Yeah. Cuma karena dulu pas kuliah ya, kuliah ada yang pecinta alam, nyoba-nyoba, ternyata luar biasa sih gitu kan. Alam itu luar biasa, tapi jangan salah, jangan pernah menyepelekan alam. Itu aja sih pesannya satu. Nah, itu di Medan, dulu aku di Medan. Pindah asli Medan ya, Pak? Medan. Kayak aku dinas di Medan. Nah, ketika pindah ke Bandung, ternyata di satu kantor gitu kan,
kita ada ngobrol-ngobrol, ternyata sesama pencinta alam, bukan sesama pencinta apa ya, pencinta alam, pencinta alam. Itu kapan itu? 2000 berapa ya? 2012 gitu ya? 2000 berapa ya? 2012 kayaknya. Nah, kita di salah satu perusahaan kita karena sering ngobrol, kita dirikan satu komunitas lah, gitu loh, komunitas. Termasuk Mas Bam juga mungkin ya. Kita satu komunitas. Kita satu komunitas gitu loh. Ya. Namanya? Hiker, HCCB, Hiker Call Center Bandung. Kita dulu di call center. Call center. Kita dulu di call center. Gitu, teman-teman. Oke. Kalau boleh tahu nih, mungkin dari zaman kuliah atau misalkan waktu sama teman-teman hiker udah naik ke gunung mana aja nih? Kalau Jawa Barat ya, 7 Jawa Barat udah lah yang ininya ya, Keren. yang utama lah ya, gitu. yang utama udah. Alhamdulillah sih bisa juga gitu loh. Yang pertama yang Tadinya nggak pede ya? Tadinya nggak pede, karena kan belum Jawa Barat itu belum ya, belum pernah dan belum pernah didaki, jangan dinaiki ya. belum pernah muncak gitu kan, Jawa Barat. Jadi kan nggak tahu wilayah Jawa Barat ini juga seperti apa, kontur gunung dan lainnya. Tapi yang pasti sebelum kita hiking atau menuju ke salah satu gunung yang mau kita daki, usahain googling dulu, jadi kita biar tahu misalnya dari pos 1 ke pos yang lain berapa lama, persediaan dan lainnya juga harus tahu, gitu aja. Jadi prepare udah di awal ya Mbak ya? Ya pasti harus prepare dulu, itu yang utama. Sama fisik kalau bisa ya adalah sebelum kita ngedaki usahain ada untuk latihan fisik dulu lah. Gak usah yang berat-berat ya, sekedar jogging aja lah gitu. Biasanya spare waktu berapa lama tuh misalkan pendakian, kemudian secara latihan fisik itu biasanya kalau untuk yang di Jawa Barat kira-kira berapa minggu atau berapa bulan sebelumnya? Karena aku lumayan sering jogging gitu ya, tapi kalau misalnya memang yang teman-teman yang lain minimal minimal misalnya sebulan, tapi itu juga nggak usah tiap hari. Misalnya kita pastikan harus mastiin kapan nih kita berangkat, misalnya sebulan sebelumnya harusnya udah spare waktu, misalnya dalam 3 minggu terakhir itu ya seminggu itu 2 kali, dan sebelum kita ngedaki itu seminggu sebelumnya harus udah prepare fisik, jangan terlalu berat-berat juga gitu. Paling kalau misalnya mendekati seminggu sebelum kita ngedaki ya jogging kecil aja, nggak usah latihan fisik yang berat, karena mempersiapkan fisik itu juga lebih berat gitu untuk ngedakinya gitu. Kalau biasanya nih setelah prepare perlengkapan dan segalanya, apa yang dilakukan misalkan pas mau hari H itu ada prepare lagi atau sudah cukup biasanya? Prepare kalau misalnya fisik udah ya, paling teman-teman tinggal bawa untuk ini yang satu yang penting sih sebenarnya, barang bawaan. Pasti ada masalah di barang bawaan. Barang bawaan itu pastiin kalau misalnya kita berkelompok itu pasti udah ada bagian yang ada yang pegang untuk logistik, yang lain gitu. Setidaknya kalau untuk diri kita pribadi itu bawa bawaan yang ini aja secukupnya gitu loh. Kalau misalnya kaos, kalau bisa bawa kaosnya yang kayak quick dry gitu loh, jadi nggak terlalu tebal dan bisa ini ya cepat kering juga kan. Emang ada yang khusus gitu, ada yang khusus kalau misalnya untuk lari atau untuk hiking biasanya ada untuk yang tipe dry. Makanan secukupnya lah, kalau bisa jangan yang terlalu banyak micin. Ya, jangan terlalu banyak micin karena itu biasanya tenggorokan. Apa nih biasanya kalau di gunung? Kalau di gunung, wah sop mungkin, perkedel jagung gitu anget kan. Ya kalau sop ya. Jangan terlalu banyak. Jujur kalau misalnya kita sendiri ya Mas Bem ya, kalau Indomie yang kayak gitu juga
memang ada beberapa itu mungkin untuk yang pribadi, tapi kita lebih yang untuk makanan sehatnya lah gitu loh. Iya. Jangan Indomie. Di kosan udah Indomie, di gunung Indomie lagi ya kan. Harus Kayak sedih beda. banget gitu ya, sedih banget ya. Sedih banget Kalau udah gitu. di Kita kosan. pengen ini loh gitu. Tapi memang perlu tenaga ya justru ya kalau di Iya, gunung, perlu. jadi harus bergizi seperti itu ya. Yes, kalau misalnya memang mau bawa roti, kalau bisa ada yang kan ada roti gandum tuh. Nah, itu roti gandum, coklat, terus madu. Sekarang kan ada madu rasa itu ya. Ya, yang Madu rasa, coklat yang sekedar coki-coki untuk ini aja. Apa? Penguat lah, apa sih kandungannya itu? Lupa. Itu ada di situ kandungannya. ya. Oke, kita sebenarnya cukup sedih juga ya sekarang ini, baru kan kita sekarang masa udah PSBB, PSBB. sekarang new normal kan. Nah, ketika sudah mulai dibuka new normal untuk beberapa gunung terutama di Jawa, ternyata dalam 3 bulan ke belakang ini justru sudah 4 orang yang meninggal. Kira-kira ada sesuatu nggak gitu? Mungkin ada tips atau apa gitu? Kalau tips sih mungkin untuk pribadi aja ya, itu biasanya balik lagi ke personal Mas Bam. Kita yang tahu fisik kita itu seperti apa gitu kan. Hanya ketika memang sudah niat untuk hiking, teman-teman keadaan fisik satu harus memang benar-benar sehat. Jangan pernah kalau ditanya ada pernah sakit ini, nggak ada. Kita nggak tahu keadaan Harus alam. open ya. Yes, harus open karena memang ada beberapa kejadian seperti itu. Cek kalau surat kesehatan emang bisa dibeli sih sebenarnya gitu kan, bisa dibeli, tapi kalau kondisi kitanya sendiri juga nggak fit percuma, Semua ya. karena itu bisa nyusahin untuk orang-orang sekitar kita juga nantinya Ya, gitu, karena karena kan kita naik bareng sebenarnya. yes, kita naik bareng harus tahu kondisi kita seperti apa. Satu sama lain juga dengan terbuka seperti itu, biar ini ya, biar enak kitanya. Iya, Jadi kalau ada apa-apa antisipasinya teman-teman bisa apa? nanganin Yes, apa yang harus ditanganin ke kita gitu ya. iya. Kita fit. Sambil ngobrol. Oh iya, boleh. Gangguin aja nih kopinya. Dan kelanjutannya jangan sampai menyepelekan alam. Itu kondisi alam itu karena yang sekarang ya, kalau memang hanya sekedar jujur, kalau misalnya kita juga sering ngelihat yang kalau misalnya hiking cuma hanya sekedar have fun, yang ya cuma selfie gitu kan, selfie untuk yang mungkin baru kali ya gitu loh, untuk yang baru. Jadi ya ninggalin temennya demi untuk konten dan lainnya, nah gitu. Karena banyak beberapa kejadian. Jadi jangan ngebelain konten, meninggalkan teman demi konten. Nah, itu demi sekarang konten. ini hashtagnya sekarang itu. Demi konten, karena sekarang benar untuk konten, semua untuk konten lah kan. Subscribe guys. Yang penting kita kan kelompok ya, nggak mungkin teman-teman bisa sendiri. Toh kalau kita dengar cerita yang orang luar negeri, dia berangkat sendiri, lainnya kita juga nggak tahu, tiba-tiba nggak ada, mayatnya ditemukan di lain. Karena mungkin, dan pastiin teman-teman itu di jalur resmi. Karena apa? Karena udah ada untuk yang simaksi, untuk yang tiketnya itu kita juga ada asuransi gitu. Bukan hanya yang sekedar dapat tiket, wah ada untuk makan nih gitu kan, biasa gitu. Makannya untuk kita untuk sarapan atau nanti pas pulang ya. Pas pulang. Gitu. Itu pengalaman banget ya. Itu pengalaman Pikir, banget. oh makan sekarang, makan nanti pas Makan pulang. nanti pas pulang. Kalau sering dengar cerita gitu kan, kadang apalagi di konten-konten YouTube kadang bercerita tentang misteri-misteri di gunung dan sebagainya. Pernah nggak ngalamin ada misalkan ada hal yang mistis gitu di gunung? Mistis ada sih, cuma tidak menyebutkan nama ya. Wah, jangan. Tidak menyebutkan nama. Kalau nggak salah itu yang Cikuray ya. Cikuray. Emang sih sebenarnya ada, nggak tahu, antara kesalahan kita juga dengan kondisi yang cuaca ya. Itulah salah satunya yang tadi tidak boleh menyepelekan alam. Kita udah naik sih aman ya, gitu, turun kalau nggak salah di Cikuray pos 3 kalau nggak salah. Pos 3
cuaca juga udah mulai ini ya, kabut. Nah itu sore udah ya. Sore menjelang maghrib, Ya. Kabut, kita nggak tahu apakah itu kabut beneran gitu ya gitu. Pas kebenaran ada temen yang bisa inilah, ada six sense ya, ketika jalan bertiga di depan, temen yang six sense ini sebelah kiri arah ke jurang ya kalau nggak salah, arah ke jurang, karena udah ngelihat pengen di tengah nih, karena udah ngerasa kok ada yang ngegeser-geser nih gitu kan, udah ngegeser-geser, tapi kita kan nggak tahu ya. Bilang nyantai, nggak mau, tetap jalan aja seperti biasa. Nah, lama-lama kalau misalnya udah kok ada langsung ngegeser-geser ke jurang, jadinya udah nggak kuat mungkin ya, rada-rada teriak, rada apa, ya udah kita menyingkir. Nah itu ya percaya nggak percaya sih sebenarnya, tapi pastiin ketika memang kondisi udah tidak memungkinkan, mendingan ngobrol sama teman sekitar. Kalau memang udah nggak kuat atau memang kondisinya juga kemarin itu dingin banget ya, dingin, dan pas di atas juga kalau nggak salah ada badai ya, yang Cikuray ya, ada angin ya, angin kayak gitulah. Jadi apapun kondisi badan teman-teman, jangan pernah malu, jangan pernah gengsi, pastiin kondisi yang sebenarnya ke teman-teman sekitar gitu loh. Jadi biar kita tahu antisipasinya itu seperti apa, apakah kita memang harus istirahat atau bagaimana. Dan mungkin satu, Mas Mam, ketika maghrib percaya nggak percaya, pastiin teman-teman istirahat dulu lah. Mending istirahat. Istirahat. Yes, kalau misalnya maghrib merasa masih kuat atau apa, mending istirahat, langsung berhenti aja ya. Jangan, hayo terusin, masih panas gitu kan. Ayo masih panas. Biasa emang kalau kondisi kita udah mulai panas gitu kan, jalan udah oke aja ya, sebenarnya, gitu ya. langsung fit gitu ya. Karena ketika kita berhenti untuk mulai lagi itu udah pasti berat lagi. Tapi pastiin ketika maghrib emang inilah berhenti, soalnya ada memang ya kejadiannya juga sama-sama kita alamin lah ya. Di kondisi seperti itu, sampai yang baca-bacaan dan kondisi perbekalan kita saat itu kalau nggak salah juga udah minim. Ya, karena gitu. Udah turun ya. Udah turun, kondisi turun. Jadi bayangin aja, kita naik misalnya cuma 4 jam, kita turun sampai 12 jam. Luar biasa ya. Luar biasa. Turun itu lebih luar biasa. Oke, ini teman-teman udah kita ngobrol dengan Mbak Nova, terus ada tips-tipsnya. Mudah-mudahan kita berharap bahwa setiap pendaki atau setiap yang ingin mendaki gunung itu supaya untuk mempersiapkan diri. Kemudian yang kedua juga jangan sampai kita tidak saling terbuka ke sesama teman. Yang penting juga kita lebih baik kita ajak teman untuk mendaki, supaya ketika ada sesuatu kita bisa saling cepat saling menolong. Dan terakhir pesannya, walaupun teman-teman udah sering naik gunung, tapi pastikan teman-teman tidak meremehkan alam. Itu tips dari Mbak Nova tadi. Oke, demikian. Satu lagi. Jika hobimu itu mendekatkanmu dengan Allah, lanjutkan. Tapi jika itu menjauhkanmu dari Allah, tinggalkan. Sip, mantap banget. Siap. Itu aja teman-teman, sampai ketemu di pendakian berikutnya. Mudah-mudahan kita kondisinya segera normal dan kita bisa trek bareng lagi ya. Siap. Ya. Semoga normal. Mudah-mudahan, amin. Kita doakan Indonesia normal dari bencana COVID sekarang ini. Oke, demikian Mbak Nova. Terima kasih Mas Bang. waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Siap. Ngopi lagi kita. Ngopi lagi. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on